Terima kasih Anda masih bersama kami dalam webinar nasional hasil kerjasama CNBC Indonesia dengan Kementerian Koordinator Perekonomian yang bertajuk Jurus Kemenko Perekonomian, meningkatkan bisnis dan investasi Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Kita sampai di bagian akhir webinar nasional ini dan kami akan meminta closing statement dari setiap pembicara diskusi panel pada kali ini. Akan seefektif apa Undang-Undang Cipta Kerja mendorong ekonomi Indonesia dan dunia usaha di tahun-tahun mendatang. Yang pertama saya akan ke Pak Susiyono terlebih dahulu, waktunya sekitar 2,5 menit. Silakan Pak Susi. Ya, baik, terima kasih Mbak Alin, juga Mas Iwan, dan Pak Heri Bowo, juga teman-teman para pemirsa semuanya. Sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 ini dampaknya luar biasa terhadap perekonomian kita. Hampir semua sektor kena, sisi demand maupun supply kena semuanya. Dan seragam hampir semua negara merasakan dampaknya, sehingga di tingkat global pun dampak dan implikasi dari semua pandemi COVID-19 ini sangat dirasakan oleh seluruh negara di dunia. Nah, di kita sendiri, Bapak-Ibu sekalian, kita lihat ekonomi kita sangat terdampak, terutama di 2020. Dan yang paling menjadi rock bottom-nya yang terendah kemarin di kuartal 2, kita sudah melewati itu. Kita sudah mulai melakukan tahap-tahap pemulihan ekonomi, mudah-mudahan ini akan terus kita dorong sehingga betul-betul pulih di 2021. Nah, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, saya kira menyadarkan kita akan banyak hal. Dari aspek kesehatan kita juga sadar, kita nggak bisa sehat sendirian. Semuanya harus sehat bersama-sama, membangun confidence secara nasional. Karena kalau hanya 1-2 sisi saja yang sudah merasa aman, maka ekonomi kita juga tidak bisa jalan. Banyak sektor yang juga masih menunggu kapan, terutama sektor-sektor yang mengandalkan kepergerakan orang dan barang, ini betul-betul seperti traveling, untuk sektor wisata, transportasi, akomodasi, semuanya menunggu kapan kita akan ada satu rasa aman yang terbangun, yaitu melalui vaksinasi tadi. Nah, dengan kondisi seperti ini, saya kira mari kita bersama-sama memanfaatkan momentum ini. Kalau istilah Bapak Presiden, tahun depan ini adalah tahun penuh peluang, sehingga menjadi momentum yang sangat tepat buat kita untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional kita. Nah, karena itu saya mengajak semuanya, seluruh komponen masyarakat, terutama teman-teman para pelaku usaha, di tingkat mikro, kecil, menengah, besar, dan semuanya, mari momentum kita untuk bersama-sama menyiapkan satu bentuk aturan bersama, membangun satu proses bisnis bersama, dan menatap ke depan bersama-sama melalui penyelesaian berbagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Saya sangat yakin dengan proses yang ada sekarang, keterlibatan seluruh masyarakat sudah sangat tinggi, namun kami berharap di dalam masa-masa kita mulai melakukan pemulihan ekonomi, terutama nanti di awal-awal tahun depan, begitu Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah mulai kita implementasikan, kami mohon teman-teman semuanya, seluruh komponen masyarakat mendukung bersama-sama. Ini untuk ke depan, untuk kepentingan kita bersama, kepentingan kita semuanya untuk membangun dan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, untuk kesejahteraan masyarakat kita, dan untuk Indonesia maju. Terima kasih. Iya, untuk Indonesia maju ya Pak Susi. Dan selanjutnya saya akan ke Pak Henry Wibowo untuk closing statement. Silakan Pak Henry. Terima kasih Mbak Aileen. Terima kasih juga atas diskusinya Pak Susi dan Pak Iwan. Mungkin closing statement dari saya yaitu optimism going into 2021. Kita optimis bahwa dengan adanya vaksin development, dana investasi arus kembali ke emerging market, ditambah juga dengan country specific catalyst di Indonesia, yaitu Omnibus Law, Sovereign Wealth Fund, dan pertumbuhan ekonomi digital yang sangat pesat, kita optimis bahwa 2021 ini akan menjadi recovery year. Seiring dengan judul report yang belum lama kita publish, Make Indonesia Great Again, kita optimis bahwa recovery di 2021 ini akan sangat baik. Rupiah kita akan menguat, indeks akan hit record high, dan juga daya beli masyarakat juga akan pulih kembali. Tapi
Mungkin dengan catatan kita semua tetap harus disiplin ya dengan protokol-protokol COVID-19 kesehatan, karena meskipun kita melihat terutama dari sektor keuangan nih, dari pasar modal, kita udah sepertinya pikir balik ke bull market, semuanya udah balik kembali gitu. Tapi kan kenyataan realnya nih kita juga masih in the middle of the pandemic. Jadi kesadaran dan disiplin masyarakat untuk mematuhi protokol COVID-19 sangat penting. Tapi secara kesimpulan, optimism going into 2021. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Optimism make Indonesia great again, tapi jangan lupa protokol kesehatan itu tadi pesan dari Pak Henry Wibowo tentunya untuk Indonesia maju ya, seperti kata Pak Susibiono tadi. Dan sekarang kita akan minta closing statement dari Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Tentunya inovasi itu adalah suatu kata kunci di dalam melewati pandemi ini, dan saya tetap ada kata-kata optimis karena kita melihat bahwa sekarang angle kita adalah menuju ke kemajuan, juga adanya rekor-rekor break high lagi yang kita akan tuju di situ, dan tentunya masyarakat pun kita ajak bersama-sama untuk mematuhi protokol kesehatan, dan keberhasilannya masyarakat juga keberhasilan kita untuk membawa ekonomi ini yang lebih baik lagi. Juga kebersamaan pemerintah dan swasta itu sangat penting sebagai sama stakeholder-nya, yang kita bisa bekerja sama, dan itu menunjukkan bahwa Indonesia bisa melewati situasi yang sangat kritis ini. Tetapi tetap kita melihat bahwa pandemi ini tidak boleh diremehkan. Sekarang negara-negara yang di Eropa pun juga mengalami adanya lockdown kembali. Itu yang kita juga harus antisipasi terus sambil jalan terus. Tetapi saya rasa dengan optimisme kita, Indonesia makin maju lagi. Di situ closing statement saya. Dan saya terima kasih kepada Mbak Alin, Pak Susi, dan Pak Henry atas acara ini. Terima kasih. Optimisme dan inovasi tadi dari Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan, dan tadi sudah kita dengarkan bersama closing statement dari 3 narasumber kita pada hari ini. Ada Pak Susibiono Mugiarso, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian. Kemudian Pak Henry Wibowo, Head of Indonesia Research and Strategy JP Morgan. Dan juga Pak Iwan Setiawan Lukminto, Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Terima kasih untuk Pak Susi, Pak Iwan, dan juga Pak Henry. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto yang telah memberikan keynote speech pada webinar nasional Jurus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Meningkatkan Bisnis dan Investasi Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja hari ini. Demikianlah webinar nasional hasil kerjasama CNBC Indonesia dengan Kementerian Koordinator Perekonomian yang bertajuk Jurus Kemenko Perekonomian Meningkatkan Bisnis dan Investasi Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Saya Alin Wiratmaja, kita bawa optimisme menyongsong pemulihan ekonomi Indonesia 2021. CNBC Indonesia, Beyond Business.